Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dan mendengarkan acara Syiar Ramadan bertepatan pada 3 Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa sholawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya Dia Salsabila selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kegiatan Syiar Ramadan ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nafisa Al-Fazuri dari kelas 11 IPA 2. Waktu dan tempat disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridah wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah acara inti yang akan diisi dengan tausiah oleh saudara Marwah Multarafi dari kelas 11 IPS 1. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersyafaat kita diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tausiah mengenai menanggapi bulan Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kita harus bersyukur karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menyambut bulan ini, sudah didahului, dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah sampai pada bulan ini, wajarnya kita harusnya memperbanyak ibadah kita dari sebelumnya. Mulai dari sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah, ataupun yang lainnya. Karena segala macam amalan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Seperti contohnya sholat. Memperbanyak sholat di sini maksudnya bukan sholat fardu. Karena sholat fardu kita melakukannya 5 kali dalam sehari. Tidak bisa kita kurangi ataupun kita lebihkan. Yang saya maksud di sini adalah sholat sunnah. Dalam bulan Ramadan kita harus memperbanyak amalan sholat sunnah kita, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, ataupun sholat sunnah lainnya. Nah, ada satu sholat sunnah yang hanya bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Maka disebutkan hukumnya adalah sunnah muakkad karena sangat dianjurkan. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad, jika kita memang mencintai Nabi kita harusnya melakukan sholat ini. Boleh di rumah sendiri-sendiri ataupun berjamaah di masjid. Nah, dengan kedatangan bulan Ramadan ini, membuat masjid-masjid itu ramai didatangi. Sebelumnya hanya 1 hingga 2 saf, kini masjid dipenuhi jamaah. Banyak hal-hal yang baik datang bersamaan dengan bulan Ramadan ini. Sebagaimana juga tujuan dari berpuasa ini adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang pertama, dalam menanggapi bulan Ramadan kita harus memperbanyak amalan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak amalan bersedekah. Karena dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana susahnya mereka yang tidak bisa makan setiap hari karena mengalami masalah ekonominya. Nah, kita sebagai yang berkecukupan harusnya membantu. Dengan bersedekah, kita menolong mereka di dalam kesusahannya. Dan juga bersedekah ini memiliki banyak sekali pahalanya. Banyak pahala yang dijanjikan kepada orang bersedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian harta kamu yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka barang siapa yang beriman dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka akan memperoleh ibadah yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang beriman dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar. Tidak tersirat tapi langsung tersurat, langsung disampaikan oleh Allah bahwa pahala dari bersedekah ini sangat besar. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan juga terdapat di akhir Ramadan kita membayar zakat sebagai contoh lain dari bersedekah, tapi ini dikhususkan di bulan Ramadan, yaitu zakat dengan menyumbangkan sebagian dari harta kita kepada mereka. Jadi kita sudah tahu dalam menanggapi bulan Ramadan kita harus memperbanyak amalan sholat sunnah kita, amalan bersedekah. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu sendiri itu diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surah Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas bagi petunjuk tersebut. Kemudian sebagai pembeda antara yang baik dan yang batil. Langsung dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan yang disebut Nuzulul Quran. Nah, orang yang membaca Quran di bulan Ramadan akan banyak sekali pahalanya, karena dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf saja sudah bernilai dengan satu kebaikan. Maka jika dilipat gandakan lagi, akan banyak sekali amalan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Membuat target khatam di dalam bulan Ramadan, target khatam Al-Quran, adalah hal yang sangat mulia. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat mendapatkan banyak manfaat, yaitu sebagai contohnya, dengan membaca Al-Quran kita bisa menjauhi godaan syaitan, kita bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, dan juga membangun pikiran positif. Akan lebih bermanfaat jika kita memanfaatkan waktu kita dalam menunggu berbuka dengan membaca Al-Quran daripada tidur ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Dalam membaca Al-Quran, kita juga bisa menemukan solusi dari masalah yang kita alami. Sebagai contohnya, jika kita memiliki masalah dalam perekonomian, maka kita juga bisa menemukan khazanah yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Nah, jadi itu saja poin-poinnya. Yang pertama itu kita harus memperbanyak amalan salat sunnah kita, kemudian memperbanyak amalan bersedekah, dan yang terakhir memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang dibawakan oleh saudara Multarafi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, acara yang keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh saudari Alifia Dea dari kelas 11 IPS 1. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwani wal akhwat, hari ini kita sudah berada di bulan satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Kata Ramadan diambil dari kata romdo yang artinya panas. Kenapa Ramadan disebut panas? Karena pada siang hari leher kita itu akan terasa kering karena tidak ada air yang membasahi tenggorokan, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Saat Ramadan di siang hari kita mengisinya dengan siyam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat, menahan telinga mendengar yang haram, menahan pandangan mata dari yang membangkitkan nafsu syahwat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari ayat 37 dan Muslim 1266. Sedangkan malamnya kita mengisinya dengan qiyam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang tegak atau melaksanakan sholat malam karena keimanan dan ikhlas serta hanya mengharapkan ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari ayat 36 dan Muslim 1267. Ayyuhal ikhwani wal akhwat, bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan, dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat. Yang pertama, yaitu Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua ialah bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga dengan Syahrun Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Misalnya bagi fakir miskin. Bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Karena pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunnahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kepada mereka. Bahkan kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada mereka. Yang ketiga ialah malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Karena pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah saat-saat diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Yang keempat ialah bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa maghfirah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui beberapa aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Begitu pula dengan melakukan sholat malam seperti sholat tarawih, witir, dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu. Yang kelima ialah pada bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup.
Keberkahan kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta syaitan-syaitan diikat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan melaksanakan ibadah dan menjalankan amal soleh yang mereka perbuat selama bulan Ramadan. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Andai kita tidak mendapatkannya di awal, maka jangan sampai di tengah dan di akhir pun kita tidak mendapatkannya. Semoga Ramadan tahun ini akan menjadi lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga pandemi tak menghalangi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal baik, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwani wal akhwat, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang dibawakan oleh Saudari Alivia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fajri Chandra dari kelas 11 IPA 1. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafirul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa yang telah disampaikan Saudara Fajri, maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari pengisi acara kegiatan Syiar Ramadan pada hari ini. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan Syiar Ramadan pada sore hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat roda yang berputar, pasti ada batu dan kerikil yang mengotori dan mewarisinya. Begitulah perjalanan hidup kita. Tak pernah luput dari berbagai masalah yang akan berubah menjadi noda. Oleh karena itu, di bulan suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Marhaban ya Ramadan. Selembut embun di pagi hari, tegadah tangan 10 jari. Ucapan salam sepenuh hati, mari kita berbenah diri di bulan Ramadan yang suci ini. Marhaban ya Ramadan. Kami dari Rohisman Insan Cendekia Asia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.